Bismillahirrahmanirrahim. 4 hari yang kita rasakan hidup di dunia ini. Ramadan baru saja kita nikmati. Ramadan baru saja kita sambut dengan genggam gembira, dengan gembira, dengan hati yang riang. Karena apa? Karena Allah memberikan segudang pahala, ampunan, maghfirah, rahmat, keberkahan yang paling besar bagi siapapun yang beribadah di bulan Ramadan. Setelah kita tuntas menjalankan ibadah di bulan Ramadan, kemudian kita dipertemukan dengan bulan Syawal. Bulan Syawal Allah memberikan pahala, keutamaan bagi siapapun yang ditambah lagi beribadah saum puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka di bulan Syawal sudah kita lewati. Sekarang kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi bulan Zulhijjah. Allah berikan kesempatan bagi seluruh kaum muslimin, bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram dan Al-Madinah Munawwarah, mereka dikasih kesempatan untuk ibadah selama berapa? 9 hari plus 1 hari berkorban pada tanggal 10-nya. 9 hari bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka diberi kesempatan untuk berpuasa, dikasih kesempatan untuk bersedekah, dikasih kesempatan oleh Allah untuk banyak berzikir dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dan itu Masya Allah amalan-amalan yang ahabu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain, kecuali di bulan Ramadan 10 hari yang terakhir pada malam Lailatul Qadar. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kira-kira kurang apa lagi Allah memberikan kesempatan kita untuk mendulang pahala? Kurang apa lagi Allah memberikan kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepadanya? Kurang apa lagi ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat? Maka alangkah ruginya, alangkah menyesalnya, alangkah bangkrutnya bagi siapapun mereka yang dikasih umur oleh Allah di dunia ini tidak digunakan untuk banyak beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang yang telah mendustakan, mengingkari, tidak mau membenarkan apa yang aku kabarkan. Betul apa yang disampaikan oleh imam tadi tatkala kita sholat maghrib. Di rakaat pertama, imam sholat tadi mengutip bacaan di rakaat pertama di dalam surat, yaitu kalau kita baca Al-Mursalat surat yang ke-77, maka di situ imam membacakan ayat yang dimulai dari ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-50. Di dalam surat Al-Mursalat surat yang ke-77 ayat 41 sampai ayat 50. Di beberapa ayat tersebut, di akhir ayat-ayat tersebut Allah memberikan perbandingan. Perbandingan apa Bapak Ibu? Perbandingan antara orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang ahlil khair, ahli taqwa, dengan orang-orang yang ahli maksiat, ahli kadab, orang-orang yang pendusta, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur, tidak beriman, tidak mempercayai, tidak mau taat, tunduk patuh kepada perintah Allah di dalam Al-Quran. Allah memberikan perbandingan, Allah memberikan perbedaan. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa fafakiha mimma yastahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Allah memberikan kabar gembira bagi siapapun orang-orang yang bertakwa, hidupnya senantiasa diwakafkan untuk Allah, untuk agamanya, untuk memenuhi perintah-perintahnya, menjalankan syariatnya, menjalankan semua aturannya. Maka orang-orang yang seperti ini berada dalam kenikmatan di taman-taman surga. Masya Allah, ini kabar gembira Bapak Ibu. Kagem sinten? Bagi mereka yang hidupnya senantiasa dikorbankan waktunya untuk Allah, untuk memenuhi seruan panggilan Allah.
Panggil sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, haji, haji, majelis ilmu, pengajian, berangkat ke pengajian, mencari ilmu, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Digunakan waktunya, hidupnya untuk agama Allah. Di samping dia bekerja, tetap mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya, anak dan istrinya, tapi mereka tidak melupakan Allah. Allah tidak pernah dilupakan, Allah tidak pernah ditinggalkan. Tetap Allah itu prioritas. Kenapa? Karena orang bertakwa, orang mukmin itu cerdas, Bapak Ibu. Bagaimana cerdasnya? Iya, cerdasnya itu bahwa dia hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di akhirat itu selama-lamanya. Itu orang cerdas. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah ta'ala, maka orang bertakwa itu dia tentunya akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin, Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah menyanyiakan waktunya sholat-sholat, waktunya ngaji-ngaji, dan dia tidak pernah juga untuk meninggalkan mencari dunianya. Nah, ini orang yang bisa membagi waktu, bisa memanajemen waktunya dengan baik. Ini orang mukmin yang cerdas. Tetap Allah itu skala prioritas, Allah lebih diutamakan dari segala-galanya. Makanya orang seperti ini, kata Allah, mereka berada dalam kenikmatan di taman-taman surga yang penuh dengan buah-buahan, penuh dengan taman-taman yang begitu indahnya, asrinya, sejuknya. Mereka bisa menikmati di dalamnya. Disediakan buah-buahan, siap untuk dipetik, siap untuk dimakan kapan saja. Sampai dia pun mungkin terus ingin makan, Allah akan berikan. Apa yang dia inginkan Allah berikan tanpa ditolak sama Allah. Itu kehidupan di surga, Bapak Ibu. Kenapa? Itulah balasan, kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu aku berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik selama hidup di dunia. Inna kadzalika najzil muhsinin. Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa tetap dia beribadah kepada Allah dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, Bapak Ibu. Di samping dia mencari rezeki, mencari dunia, tapi dia tetap tidak pernah meninggalkan Allah. Itu orang yang berbuat baik. Dia baik kepada anak istrinya, baik terhadap keluarganya, baik terhadap tetangganya, baik terhadap jamaahnya, baik terhadap orang lain. Bahkan dia paling baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang muhsin, Bapak Ibu. Ini perbandingannya dengan siapa? Perbandingannya dengan orang-orang yang hidupnya sudah dikasih fasilitas sama Allah, diberikan apa yang dia minta. Ada rumah, ada pekerjaan, ada kendaraan, ada istri, ada anak, tapi dia lalai. Dia lupakan Allah, dia tinggalkan Allah, Bapak Ibu. Maka benar kata Allah, wailu yauma idilil mukadzibin, celaka bagi mereka yang mendustakan agama Allah, meninggalkan agama Allah, melupakan perintah Allah, celaka hidupnya. Kata-kata wail dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu, adalah orang yang dicabut keberkahan hidupnya. Kenapa? Orang kalau sudah diancam oleh Allah, divonis oleh Allah di dunia ini, kata-kata wail itu menunjukkan Allah sudah tidak sudi untuk melihatnya. Ingat, hati-hati Pak Bu. Jangan sampai kita hidup ini dikasih sama Allah itu wail, Pak Bu. Itu ancaman, peringatan keras. Di dalam surat Al-Mursalat ini diulang sampai kurang lebih 9 kali kata-kata wail. Kalau kita baca surat Al-Mursalat ada 50 ayat, itu hampir kurang lebih 9 kali kata-kata wail. Maka yang terakhir ini Allah memberikan ancaman kepada mereka yang semasa hidupnya selalu mengingkari perintah Allah, meninggalkan Allah, tidak pernah mengingat Allah, padahal hidupnya senantiasa diberikan apa yang dia minta. Betul? Orang yang seperti ini seperti apa karakternya? Realnya Pak Bu, contohnya dalam kehidupan sehari-hari dia, orang yang mendustakan agama, tidak membenarkan agama Allah, tidak membenarkan perintah Allah, aturan Allah, syariat Allah. Orang seperti ini adalah kebiasaan sehari-harinya adalah wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Ketika diperintah untuk rukuk, mereka tidak mau rukuk. Artinya ahli tafsir mengatakan, contoh saja
disuruh sholat saja nggak mau, Pak Bu. Bapak Ibu, disuruh sholat nggak mau. Apalagi kok cari ilmu, belajar seperti ini ya, memperdalam agama Allah sebagai sangu bekal kita nanti menghadap Allah. Itu nggak mau. Mereka sudah dikasih kesempatan 24 jam, bayangin. Hidup di dunia ini 24 jam. Cuman Allah tuh minta saja 5 waktu saja sholat, sujud di hadapannya, rukuk di hadapannya, nggak mau, Pak Bu. Kurang apa lagi? Oksigen gratis nggak bayar, udara ini nggak bayar, Pak. Ya, belum kesehatan yang lain. Belum nanti nikmat-nikmat yang dia minta, kendaraan, mobil, rumah, motor, istri, anak, tetap dia tidak mau rukuk, tidak mau sujud, ibadah sholat kepada Allah. Maunya apa? Ya, makanya pantas orang seperti ini, kata Allah, dikatakan wail, celaka mereka hidupnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang seperti ini ditegaskan oleh Allah, fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Dia mencari petunjuk selain Al-Quran, Bapak Ibu. Dia mencari bimbingan dalam hidupnya bukan dari Al-Quran. Dari mana, Pak Bu? Orang yang tidak mau sholat, tidak mau rukuk, tidak mau puasa, tidak mau ngaji, belajar agama, tidak mau ibadah-ibadah wajib yang lainnya, orang seperti ini di panduannya dari mana, Pak Bu? Kira-kira dia mengikuti panduan dari apa? Halo? Dari mana panduannya? Kan dia nggak mau diatur sama Al-Quran. Katanya ngaku Islam katanya, tapi tidak mau hidupnya diatur sama Al-Quran. Kira-kira panduannya yang ngatur hidupnya siapa, Pak Bu? Nafsu. Orang yang seperti ini kalau tidak mau diatur sama Al-Quran, berartinya yang ngatur hidupnya berartinya hawa nafsu. Makanya betul kata Allah di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 59, Allah katakan fa khalafa mim ba'dim khalfun adaa'us shalah wa tabus syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul generasi nanti setelah generasi yang baik, akan muncul generasi yang bobrok, rusak, Bu. Jadi sekarang kita eranya hidup di akhir zaman ini generasi yang bobrok, rusak. Kenapa? Karena orang yang ibadah dengan yang tidak itu banyak yang mana? Halo? Banyak yang mana, Pak Bu? Banyak yang tidak ibadah. Kok tahu, Ustaz? Loh, tahu dari Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan di dalam ayatnya banyak sekali, wa aksaruhumul kafirun, kebanyakan mereka manusia tidak mau taat alias kufur kepada Allah. Jelas napa mboten? Jelas. Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha wa aksaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, tahu Pak itu nikmat, itu dari Allah ya, itu pemberian Allah, dikasih sehat, dikasih pekerjaan, dikasih istri, dikasih anak, hidup enak, mewah, ya, mepet sawah. Tapi tetap dia tidak mau ibadah, Pak Bu. Disuruh sholat aja nggak mau, Pak Bu. Makanya betul kata Allah, kebanyakan orang hidup di dunia ini kufur kepada Allah. Bisa dibuka surat An-Nahl 83, surat 16. Ya, ini Allah mengatakan, masih banyak lagi ayatnya. Wa aksarun nas la yashkurun, kebanyakan manusia tidak mau bersyukur kepada Allah. Nah, ayo mau lagi mana lagi? Ya, kalau kita membuka ayatnya tuh 30 juz 114 surat ya. 6.623 atau 25 ayat itu banyak penjelasan orang-orang yang dikatakan oleh Allah tidak mau bersyukur alias kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang seperti ini berartinya dia tidak mau dipandu, dibimbing sama Al-Qur'an. Dia cari panduan yang lain, apalagi yang lebih parah lagi, yang berani merubah-rubah Al-Qur'an, mengganti ayat-ayat Allah dengan hukum yang lain, dengan hawa nafsunya. Ini lebih parah lagi. Ya, ini karakter Yahudi ini ya, itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itulah nikmatnya kalau kita menghayati, meresapi, mentadaburi ayat-ayat Allah ya. Kalau kita paham maknanya ya, ayat per ayat. Makanya kalau kita sholat ya, sebisa mungkin diusahakan kita paham secara umum saja. Minimal bacaan yang kita baca dalam sholat. Luwih becik malih lek kita paham apa sing dibacakan oleh imam.
Pak Ustadz nanti imam kan cari surat yang lain lah, ya itu pentingnya kita untuk ngaji, baca Quran, banyak hafalan lah itu. Makanya seorang ustadz itu sebaik mungkin dituntut untuk banyak hafalannya dan paham dan juga diamalkan. Makanya kalau saya sholat tuh lebih baik di belakang Pak daripada yang baca. Kenapa? Lebih enak meresapi bacaan orang lain gitu. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri pernah ketika ada Abdullah bin Mas'ud sedang baca Quran, didatangi oleh Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud sungkan, izin, malu Pak. Kenapa? Ditekani kanjeng Nabi, Pak, ya. Kemudian setelah itu dia berhenti membaca, ya. Ketika berhenti membaca, ya, oleh Nabi katakan, istamir, teruskan bacaannya, diteruskan lagi. Masya Allah, Nabi juga masih mau mendengarkan bacaan sahabatnya. Kira-kira ini manusia yang luar biasa, tepo seliro, rendah hati, tawaduknya, Pak. Itu kanjeng Nabi, Pak. Meskipun dia seorang Nabi, tetap dia masih mendengarkan bacaan dari sahabatnya. Terutama Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi yang paling merdu bacaannya, seperti bacaannya suaranya Nabi Daud alaihissalam, ya. Sampai beliau meneteskan air mata ketika mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Masya Allah, saking merdunya, saking enaknya itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah bagaimana sekelumit, ya, kalau kita memahami ayat-ayat Allah dengan perenungan, tadabbur, penghayatan, pemahaman, insya Allah akan meresap dalam hati kita, dalam jiwa kita. Nanti akan insya Allah bisa membentuk kita menjadi orang muslim yang betul-betul kafah, ya, bisa mengamalkan Al-Quran, Islam, hadis Nabi secara kafah. Apa kafah Pak Bu? Secara keseluruhan, komprehensif, menyeluruh, sempurna. Sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah 208, surat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Orang-orang yang mengaku beriman, hendaknya engkau amalkan ajaran Islam, ya, secara keseluruhan, jangan setengah-setengah seperti orang Yahudi. Yang enak dikerjakan, yang berat ditinggalkan, ya. Jadi comot sini, comot sana lah, nggak boleh, ya. Semua ajaran Allah, perintah Allah harus diamalkan. Jangan mengikuti perangkap-perangkap setan yang tujuannya untuk menjauhkan kamu dari agama Allah Subhanahu wa taala. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن